Ya, baik. Eh, di segmen pertama tadi sudah digambarkan secara ilustratif gambaran atau visualisasi dari turunan eh, fungsi majemuk gitu ya. Nah, kita masuk ke konsep matematisnya. Baik, eh, kita coba mulai dengan ini di segmen kedua. Di segmen kedua ini kita akan coba masuk ke konsep matematis. Nah, teman-teman mungkin yang dulu di SMA pernah dapat materi ekonomi atau IPS biasanya dapat juga akunting ya. Itu dapat materi ini ya, atau istilah ini ya. Ceteris paribus. Ceteris paribus itu secara sederhana adalah pernyataan untuk menyebutkan hanya satu parameter saja yang diamati ya. Sementara yang lain dianggap tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk menganalisis sebuah kasus ekonomi ya. Dampaknya sebuah parameter itu terhadap apa namanya, kontribusinya terhadap sebuah kejadian ekonomi ya. Nah, di dalam matematika konsep yang dianggap tidak mengalami perubahan itu dianggap dinyatakan sebagai konstan. Baik, tadi tentang di segmen pertama kita mengiris penampang semangka ya. Ini diiris dalam dua bentuk penampang, dua sisi penampang dan dua-duanya saling tegak lurus ini. Maka dalam hal matematis apa yang tadi digambarkan sebagai pengirisan penampang, maka alat irisnya itu adalah sebuah permukaan datar atau disebut sebagai bidang datar gitu. Itu ditulisnya sebagai misalnya di sini X sama dengan 7. Ini adalah sebuah bidang datar. X sama dengan 5. X sama dengan 7, X sama dengan 5 ini dia tegak lurus terhadap sumbu X. Ya. Y sama dengan 2, Y sama dengan 5. Ini adalah bidang-bidang rata yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya. Jadi kalau sumbu Y itu misalnya ke atas, gitu, maka dia mendatar begini. Y sama dengan 2, Y sama dengan 7, ya 5. Ya. Sebagaimana juga tadi X itu mendatar, sumbu X ke sana, maka X sama dengan 5, X sama dengan 7 itu tegak begini. Ya, X sama dengan 5, sama-samanya X sama dengan 7. Ya. Nah, si kurva tadi itu disebut sebagai Z yang merupakan fungsi daripada X dan Y. Ya. Nah, kita ambil sebuah pemisalan. Z adalah fx, y. Artinya Z merupakan fungsi dari variabel X dan variabel Y. Bagaimana cara bekerjanya? Dengan hubungan antar mereka dengan pendataan ini. Ya. 7X plus 20Y min X kuadrat plus 3Y kuadrat plus XY. Ya. Nah, seandainya Y akan dilihat sebagai fungsi dari Y, di sini ada Y, 20Y, 3Y kuadrat, XY. Supaya dilihat bahwa Z ini adalah fungsi dari Y, maka kita sebut salah satu misalnya tadi alat irisnya tadi itu X sama dengan 1. Ya. Di X sama dengan 1, maka fungsi Z ini berubah menjadi ini. Nanti di dalam grafiknya itu yang terlihat adalah fungsi ini. Naik turun. Fungsinya adalah 7 plus 20Y min 1 plus 3Y kuadrat plus Y.
Ya, perhatikan bahwa ini adalah fungsi yang isinya adalah variabel y. Variabel x-nya kemana? Ya, sudah berubah menjadi angka sehingga kita lihat bahwa x sama dengan 1 di sini, masuk ke sini, nilai x yang ada di sini, ya. Ini ada di sini, dan yang terakhir ada di sebelah sini. Ini diubah menjadi angka 1, sehingga kita temukan di sini adalah 7 kali 1, 1 kuadrat, gitu ya. Kemudian di sini 1 kali y. Nah, kita masukkan angkanya, dapatlah dia 7 plus 20y min 1 plus 3y kuadrat plus y. Anda lihat bahwa di sini ini semuanya adalah variabel-variabel y, ya. Tidak ada x-nya sama sekali, ya. Sehingga kita bisa kita bisa menyatakan bahwa z merupakan fungsi dari y saja. Oke, kita coba untuk x-nya sama 10. Ya. Kalau x-nya 10 kita masukkan dia dalam sini, jadi 7 kali 10, kemudian di sini 10 kuadrat, gitu kan. Kemudian di sini 10 kali y. Sehingga kita temukan z adalah 70 plus 20 y min 100 plus 3y kuadrat plus 10y. Ini adalah fungsi di mana kita cuma melihat variabel y. Ya. Tapi dari yang pertama tadi fungsinya sudah berubah. Eh, Tadi 7 dan 10, sekarang 7 dan berapa? Eh, ada 1 kuadrat kan gitu ya. Kemudian sekarang berubah menjadi 70 dan seterusnya. Ini juga dapat kita katakan bahwa z adalah merupakan fungsi dari y. Ya. Baik. Bagaimana sebaliknya kalau yang kita kunci adalah eh, angka y atau variabel y-nya. Kita ganti menjadi 1, maka kita temukan di sini ya dengan proses yang sama. Kita lihat di sini z merupakan fungsi daripada x, ya. 7x, 20, x kuadrat, 3, x gitu ya. Maka kita tahu bahwa ini z merupakan fungsi dari x. Ya. Oke, baik. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita lihat, perhatikan di sini, masing-masing dari z ini, z yang ini, ya, sama z yang ini dua-duanya adalah fungsi-fungsi yang masing-masing merupakan fungsi dari satu variabel saja. Ya. Baik itu yang baik itu yang y maupun yang x, gitu ya. Nah, ketika kita sudah mulai melihat ini sebagai fungsi satu variabel atau satu parameter gitu ya, maka akan relatif lebih mudah kita melakukan penetapan turunan. Betul? Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita melakukan proses menetapkan turunan dari sebuah fungsi dari sebuah variabel, gitu kan? Nah, dengan adanya pemotongan, dengan adanya apa namanya penetapan konstan di x sama dengan 1 atau ya berarti kan atau di y sama dengan 1, maka fungsi z itu z akan menjadi sebuah fungsi ya. Bisa kurvanya itu parabola, bisa sebagai hiperbola atau apapun lah ya gitu ya. Nah, yang kemudian kita lihat di sini ini adalah kurva-kurva yang kita lihat dari satu penampang ya. Ada yang mengepung merah, ada yang mengepung biru ya. Itu mewakili
dua kurva yang saling tegak lurus ya. Kurva ini bergerak saling tegak lurus ya. Di mana titiknya dia tegak lurus. Nah, dari situ kita akan lanjut ke ya. Yang kurva yang X yang merah itu bisa dianggap mewakili kurva Z sama dengan fx misalnya. Maka yang kurva biru ini bisa dinyatakan sebagai Z sama dengan fy. Ya. Dengan adanya masing-masing kurva sendiri-sendiri, maka kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana kita melakukan membentuk fungsi turunannya, gitu kan? Contoh yang ini, ini terhadap y. Maka kalau ini kita turunkan terhadap y, ini rupanya terhadap x duluan. Terhadap x duluan ini, maka hasilnya adalah 7x menjadi 7, 20 menjadi 0, x kuadrat menjadi 2x, 3 menjadi 0, dan x menjadi 1. Maka turunan dari Z terhadap X adalah 7 min 21 min 2X min 1. Gimana kalau yang Z merupakan fungsi dari Y ini kan? Ya. Maka ini kalau kita turunkan 7 jadi 0, 20Y menjadi 20, min 1 jadi 0, ini 3Y kuadrat menjadi 3 kali 2Y. Ya. Yang Y di sini menjadi 1. Maka turunan pertama Z terhadap fungsi Y adalah 20 min 6Y min 1. Nah, saya kira yang ini tidak terlalu sulit. Ya. Baik. Yang berikutnya, ini dia yang sudah mulai agak sedikit merepotkan. Perhatikan kembali bahwa tadi waktu kita membuat turunannya, kita menetapkan bahwa X itu adalah 1 atau Y itu adalah 1, gitu kan? Maka bagian yang tadi kita sudah kunci tadi, X sama dengan 1 atau Y sama 1, kita buka kembali. Karena nilai X sendiri kan bukan cuma bernilai 1, tapi X itu bisa bernilai 2, bisa bernilai 5, bisa bernilai 7, dan seterusnya. Demikian juga Y-nya tidak hanya bernilai sama dengan 1, tapi bisa juga berbagai nilai. Untuk itu kita harus buka kembali yang tadi kita kunci. Untuk yang terhadap Y yang dikunci adalah Y sama dengan 1 tadi, maka inilah yang nanti akan kita rapikan. 7 min 2X plus 1. Sementara untuk yang Z-nya sama dengan Z sebagai kunci dari X, ini diturunkan menjadi ini. Ya. Perhatikan dari masing-masing asal fungsinya, kita lihat yang terhadap Y, 20Y-nya hilang. Ini. Ya. Ini kenapa? Karena ini sudah dianggap konstan. Jadi itu ketika dia konstan, maka ya dia diturunkan menjadi 0. Gitu kan? Sebagaimana juga yang ini, yang 7X. Yang 7X ini tadinya ada asal fungsinya adalah 7X, tapi kemudian hilang ketika diturunkan terhadap Y. Karena apa? Karena 7X ini dianggap konstan, 7 kali 1 tadi ya, itu jadi 7 diturunkan 0. Ya, ini akan hilang. Ya. Oke. Ini bagaimana memunculkan kembali ya, dari barang yang hilang tadi. Ya. Baik. Untuk yang barang yang hilang kita nggak akan bisa kembalikan, tapi untuk yang tadinya masih ada itu kita bisa munculkan kembali. Perhatikan bahwa tadi ini di sini ada XY. Ya, perhatikan bahwa ini tadi adalah XY. Kita lihat ke belakang. Nah ini
Kita punya exit. Kita punya exit ketika kita turunkan, maka yang tadi turun itu X-nya, maka Y-nya kita aktifkan kembali. Y-nya tadi itu ada sama 1, kita kembalikan lagi ke Y. Demikian juga di waktu diturunkan terhadap Y. Di sini X-nya yang tadinya dikunci, kita hidupkan kembali. Ini menjadi 1X. Nah, bagian yang lain itu yang tadi 7X, 20X itu hilang karena tadi apa? Dia sudah menjadi konstan sehingga bisa diturunkan kemudian hilang. Nah, itulah tadi cara bagaimana mengaktifkan kembali variabel-variabel yang tadi sudah dikunci atau dikonstankan. Nah, kemudian kita melihat ada sebuah lambang yang agak unik di sini. Nah, ini seperti huruf D, tapi agak dibengkokkan gitu ya. Itu dibacanya do. Itu untuk mengindikasikan bahwa dia serupa dengan D, tetapi tidak sama dengan D. Serupanya itu karena apa? Kalau kita yang standar kita dz per dx gitu kan, maka ini dz per dx. D tadi itu karena dia satu variabel, maka dia pakainya D. Ya. Tapi karena ini ada variabel yang lain, maka ini digunakan lambangnya adalah do. Artinya apa? Dia diturunkan sebahagian. Ya, sebagian itu kenapa tadi? Apakah dia terhadap X saja diturunkan atau terhadap Y saja diturunkan? Ya. Oke. Nah, kita coba ulangi lagi, ya, tetapi kali ini kita coba apa namanya X dan Y-nya itu kita bayangkan saja memang dia sudah konstan, tapi kemudian nanti akan dimunculkan. Nah, ketika ini diturunkan terhadap set ini diturunkan terhadap X, bagian yang ada Y-nya itu akan jadi 0. Perhatikan ini akan jadi 0. Diturunkan terhadap X, bagian ini 0. Ya. Ini juga, ini terhadap X, dia akan jadi 0. Perhatikan di sini jadi 0, di sini juga jadi 0. Ya. Oke. Nanti akan kita jelaskan kenapa dia turun kemudian kok jadi 0. Gitu ya. Sementara yang lain, X di sini, ini ada X, dia berubah menjadi 1. Ya. Karena Y adalah pengali terhadap X, maka Y tetap muncul di sini. Ya. X kuadrat diturunkan menjadi 2. 7X diturunkan menjadi 7. Sehingga do Z per do X dihasilkan adalah ini. Kalau kita lihat ke pembentukan tadi itu, kita temukan bentuknya jadi seperti ini. Bagaimana dengan do Z per do Y? Do Z per do Y juga serupa itu, cuman kali ini yang kita perhatikan adalah atau kita buang adalah bagian yang X-nya saja. Ya, contohnya mana ini. 7X itu tidak ada Y-nya, maka dia menjadi 0. Mana lagi? Ini ada X kuadrat, ya, maka ini juga akan turun menjadi 0. Bagaimana dengan 3Y kuadrat? 3Y kuadrat, ini Y-nya kuadrat menjadi 2Y. Ini dia. Ini 2Y. Oke. Bagian yang terakhir bagaimana? Ya, ini kita ini kan sebetulnya Y-nya itu bisa diturunkan. Y diturunkan jadi 1. Sehingga dia menjadi X kali 1.
maka hasil akhirnya adalah ini. 20 min 6Y plus 1 kali X. 1 kali X adalah X. Nah, inilah ini adalah proses penurunan tanpa membuat variabel yang lain itu konstan. Tetapi dianggap sebagai konstan. Tidak dihilangkan atau tidak dijadikan konstan, tapi kita bisa menganggapnya dalam pemikiran kita dia adalah konstan. Lihat, sehingga ini akhirnya yang tadinya ada X-nya hilang X-nya, yang ada Y-nya hilang Y-nya. Ya. Kita coba untuk fungsi yang lain. X kuadrat tambah 9Y kuadrat tambah X. Maka kalau F-nya ini diturunkan terhadap X, mana yang ada X-nya? Ini. Yang biru ada X-nya. X kuadrat menjadi 2X. 9Y kuadrat ini tidak ada X-nya. Maka ini kita bisa, kalau kita gampang, kita skip gitu ya. Tapi kalau kita mau tetap sertakan, ya tulisnya jadi seperti ini. 9 kali 0. Ya, oke. Karena tidak ada X-nya. Nah, di sini ada X-nya. Ada X-nya. Ini X, tapi pangkatnya juga 1, maka X pangkat 1 diturunkan jadi 1. Ini Y adalah koefisien terhadap X. Ya. Koefisien akan tetap berada di sana, berbeda dengan konstan. Kalau konstan, ketika diturunkan dia 0. Ya. Sehingga kita lihat bahwa menjadi 2X, kemudian ditambahnya 0, kemudian ditambahnya adalah Y. Sehingga fungsi ini X kuadrat plus 9 Y kuadrat plus XY itu diturunkan terhadap X menjadi 2X plus Y. Oke, kita akan coba untuk yang diturunkannya terhadap Y. Ya. Kita akan turunkan ini. 2F per Y. Mana bagian yang ada Y-nya? Ini jelas yang bagian biru tidak ada Y-nya. Dan maka ini nanti turun akan jadi 0. Ini berarti kan jadi 0. Ini yang ada Y-nya. 9Y kuadrat 9Y kuadrat. Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Ini ada Y-nya juga walaupun ada X-nya gitu ya. Tapi X-nya di sini statusnya adalah koefisien. Ya. Sehingga Y diturunkan menjadi 1. Y diturunkan menjadi 1 dikalikan dengan X-nya tadi. Ini ada X, maka di sini kalikan dengan X. Sehingga kita peroleh bahwa dia menjadi 18Y kuadrat 18Y plus X. Gitu ya. Nah, ini tadi kita ngomongin kok sesuatu yang kemudian dijadikan 0 gitu ya. Karena dia konstan. Ya memang kalau dia konstan, kenapa kok harus jadi 0 gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan ceritanya mengapa si 9Y kuadrat ini atau si X kuadrat ini diturunkan jadi 0. Nah, bagaimanapun kita harus kembali kepada definisi awal tentang yang namanya turunan. Turunan itu adalah dy per dx. dy per dx atau y aksen itu adalah limit delta x menuju 0. Delta x menuju 0, selisihnya makin dekat. Ada 2 titik, kemudian titik yang kedua itu mendekati titik yang pertama. Ini adalah delta y, selisih dari hasil perhitungan x-nya. Kalau delta x-nya itu menuju 0, maka delta y-nya seperti apa? Nah, ini dia. Fx plus delta x min fx. Ya. Nah, kalau itu kemudian dibuat dalam bentuk dy per dx, maka jadinya seperti ini. Perhatikan, agak sedikit berbeda. Lihat di atas. Yang di atas itu tidak ada y-nya, tapi ketika kita turun di bawah, ada y yang mendampingi x. Gitu kan. Nah, bentuk yang seperti ini, inilah yang disebut dengan turunan parsial. Ya.
Ini formulasi standar dari sebuah turunan parsial. Ya. Oke. Perhatikan Y-nya yang satu adalah X plus delta X, sementara yang Y-nya tidak berubah. Ya. Nah, ini kita kembalikan ke definisi Z satu X. Tidak ada delta Y. Ya, di sini delta Y-nya sendiri di dalam ini tidak ada. Ya. Variabel aja dari delta X yang ada. Ya. Oke. Untuk yang seperti ini tidak masalah. Nah, Y yang tadi yang kita anggap sebagai pengunci itu adalah Y sebagai alat pengiris penampang. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk kemudahan. Ini fungsinya. Kita pilih delta X-nya adalah 0,01. Ya. 0,01 ya kurang lebih mendekati 0. Kan? Oke. Rumus ini kita masukkan variabelnya, cuma variabelnya sekarang kita punya X plus delta X. Maka X plus delta X ini kita masukkan ke dalam rumus menjadi ini. Perhatikan ini harusnya X kuadrat di sini. Karena dia X kuadrat apa namanya? Dia berubah menjadi X plus 0,01 dikuadratkan. Sementara karena Y-nya itu tidak bertambah, maka 9 di kuadrat. 9 di kuadrat ini tidak berubah, maka di dalam persamaannya dia 9 di kuadrat tetap ditulis sebagai 9 di kuadrat. Ya. Sementara di sini di ujung paling pinggir ini ada X, maka X yang ini berubah menjadi X plus delta X. Y-nya tetap. Ya. Jika kita kemudian kutak-atik, maka hasil perhitungannya seperti ini. Ini yang kuning ini datang dari yang kuning di atas. Yang hijau muda juga datang dari yang hijau, gitu kan. Ini. Dan ini yang warna biru muda ini datang dari warna biru muda yang di atas. Ya. Nah, nilai ini kita kurangkan dengan ini. Ini adalah rumus dasarnya tadi. Nilai yang sudah kita rubah dengan delta X-nya 0,01 tadi itu, kita kurangkan dengan ini. Untuk apa sih dikurangkan? Supaya bentuk ini terwujud. Karena tadi di definisi ada ini. Yang di dalam kotak merah itu adalah ini. Ini yang di dalam kotak merah. Jadi kita ikuti saja kotak merahnya. Kemudian nilainya tadi ini, yang ini kita masukkan ke dalam rumus yang merah ini. Nah, ini dia. Saya nggak rubah tadi. Dikurangkan dengan ini. Ini adalah rumus dasarnya. Ya. Kita kurangkan dengan fx, sehingga kita bisa coret-coret hapus dan sebagainya macam. Yang tersisa adalah ini. 2x kali 0,01, 0,01 kuadrat, dan 0,01 i. Ini dibagi dengan delta x. Kenapa ini delta x adalah ketika dia mendekati 0 tadi, gitu ya. Kita analisis kalau mendekati 0 seperti apa. Maka membagi dengan x itu mengikuti aturan yang ini. Ya. Membagi dengan delta x. Ya. Oke.
Sehingga kemudian kita masukkan nilai ini tadi dibagi dengan delta X. Delta X-nya berapa? 0,001. Sehingga nilai ini kita bagi dengan 0,01. Nah, jika kita bagi coret-coret, akhirnya yang tersisa adalah ini. 2X plus 0,01 plus Y. Dikarenakan delta Y itu menuju 0, maka sebenarnya 0,01 itu hanya satu angka bagian aja yang mendekati 0. Kalau kita tulis yang lain juga sebenarnya bisa saja 0,000000. Panjangkan aja nolnya di ujungnya 1 gitu ya. Maka dia itu lebih dekat lagi dengan 0. Sehingga karena kecilnya itu angka, maka dia menjadi 0. Jadi ini dia bilang menjadi 0. Sehingga 2x plus 0,01 plus y adalah 2x plus y. Dan ini sudah cocok dengan persamaan yang di atas tadi, halaman sebelumnya. Maka dia menjadi 2x plus y. Ya. Oke. Untuk yang x kuadrat sama dengan 0 juga serupa dengan yang itu. Ya. Maka ya dari tadi itu akhirnya kita bisa yakinkan bahwa ini pertanyaan ini sudah terjawab. Ya. Oke. Cuma kalau misalnya mau dicoba ya silakan dicoba. Ya. Z per atau df per df per dy, gitu ya. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, secara umum. Segmen kedua, ya, interpretasi turunan dua variabel. Sorry, turunan pertama parsial ya, dari dua variabel. Oke, sampai di sini kita stop share-nya atau kita aktifkan dulu recording. Oke.